Bapa di sorga, terpujilah namamu dari kekal sampai kekal. Kiranya channel ini menjangkau banyak jiwa-jiwa untuk kemuliaan namamu. Dan berkatilah setiap orang yang telah mendukung channel ini. Di dalam nama Yesus hambamu berdoa. Amin. Shalom semuanya, selamat pagi. Puji nama Tuhan, hari ini kita akan merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan. Kita akan baca dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-14 sampai yang ke-15. Ya. Di ayat ke-14, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. 15, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Jadi tema praktis di pagi hari ini adalah bercahaya seperti bintang di tengah-tengah angkatan yang bengkok. Nah, bagaimana supaya kita bercahaya seperti bintang-bintang di tengah angkatan yang bengkok? Ya, angkatan yang bengkok adalah angkatan yang nggak benar, yang nggak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, supaya kita bisa bercahaya di tengah-tengah angkatan yang bengkok ini, kita harus lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut. Itu di ayat yang ke-14. Tidak bersungut-sungut, tidak berbantah-bantahan. Apa itu tidak bersungut-sungut? Tidak bersungut-sungut itu tidak mengeluh. Ya. Tidak banyak protes. Tidak banyak masalah yang diungkit-ungkit. Itu dia, tidak bersungut-sungut. Ya. Lawan katanya ini adalah bersyukur. Jadi tidak bersungut-sungut adalah bersyukur. Jadi lakukan segala sesuatu dengan bersyukur. Nah, bersyukur bukan karena kita menderita, bukan karena kita sakit, bukan karena kita sedang ada masalah, tapi bersyukur karena Tuhan baik. Bersyukur karena Tuhan dahsyat, masih menolong, masih memberkati, masih menjaga kita. Apapun kondisi kita saat ini, bersyukurlah. Dan jangan berbantah-bantahan, kata ayat ini. Apa itu berbantah-bantahan? Berbantah-bantahan itu adalah bisa mengarah kepada perselisihan, baik itu dengan kata-kata, baik itu dengan prinsip, bisa juga mengarah kepada perkelahian. Jadi jangan suka berkelahi dengan saudaramu, dengan orang tuamu, dengan sahabatmu. Harus bersyukur dan tidak selalu berkelahi atau ribut atau banyak protes dan lain sebagainya. Ya, kenapa kita harus seperti itu? Supaya tidak beraib dan tidak bernoda. Berarti kalau kita bersyukur selalu, tidak berkelahi, tidak berbantah-bantahan, orang itu menjadi tidak beraib. Ternyata kalau kita bersungut-sungut itu menimbulkan aib. Ya, sampai sekarang bangsa Israel waktu keluar dari Mesir di padang gurun itu diingat sampai kapanpun dan tercatat dalam kitab Taurat. Dan itu aib bahwa mereka bersungut-sungut, ya, selalu mengeluhkan apa yang mereka alami di padang gurun. Ya, mereka selalu protes kepada Musa. Mereka selalu berontak kepada Musa, akhirnya Tuhan disiplin. Dan singkat cerita, hanya 20 tahun ke bawah yang boleh masuk ke tanah perjanjian. Itu dia kalau bersungut-sungut selalu. Ya, jadi aib begitu loh. Dan jadi noda. Jadi nggak kudus lagi kita sebagai anak-anak Allah. Dari situ disinggung anak-anak Allah, tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Jadi kita tinggal di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat dan menyesatkan. Itu dia ya. Jadi sebagai anak-anak Allah, hati-hati dalam menjaga kelakuan, ya. Syukuri apa yang ada, ya. Terima apa yang ada sebagai anugerah dan berkat Tuhan. Tapi tetap harus berjuang, jangan malas-malasan, ya. Jadi jangan selalu banyak menuntut, itu bukan ciri khas anak-anak Allah. Ya. Dan hati-hati dengan situasi saat ini, orang selalu berusaha menyesatkan setiap anak Tuhan karena mereka mencari mangsa supaya sama dengan mereka.
ya, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia ini. Ya, kita harusnya bercahaya, kita menerangi di tengah kegelapan, bukan menerangi di tengah terang. Ya, jadi memberi dampak itu kepada mereka yang masih gelap, menjadi berkat, menjadi teladan. Ya, kalau mereka menghadapi pandemi dengan sungut-sungut, dengan kekecewaan, dengan depresi, ya, kita jangan. Hadapi pandemi dengan ucapan syukur karena Tuhan baik. Ya, hadapi pandemi dengan situasi yang tenang. Begitu, dengan situasi yang penuh dengan damai. Gunakan hikmatmu untuk menghadapi pandemi ini. Ya, jadi ingat ini ya, dimanapun kita berada, bersyukur karena Tuhan baik. Jangan suka menuntut orang tua, harus begini, harus begitu, kalau tidak saya marah besar. Tidak boleh. Ya, apalagi berbantah-bantahan, karena kalau itu terjadi, kamu akan melahirkan aib. Aib itu adalah keburukan yang bisa tercium oleh siapa saja, kapan saja, di mana saja, tinggal tunggu waktunya. Ya, semua orang punya keburukan dalam hidupnya. Tidak ada manusia yang tanpa keburukan, tanpa celah. Ya, hanya saja bedanya ada yang belum ketahuan, ada yang sudah ketahuan. Baik yang sudah ketahuan maupun belum ketahuan itu tidak hal yang paling penting. Yang terpenting adalah marilah berubah. Marilah berubah. Datang kepada Tuhan, katakan, Tuhan, aku mau bertobat. Aku berjanji tidak lagi melakukan hal yang sama. Bantu aku untuk berubah. Tolong Roh Kudus biarlah bekerja dalam hatiku. Ya, kalau dibandingkan dengan Ronald yang dulu, wow, gak ada apa-apanya. Ya, Ronald yang dulu, wah, bisa dikatakan sampah. Ya, sekarang pun masih sampah, tapi sampah yang sudah didaur ulang. Ya, semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ya, bercahayalah. Ya, di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah angkatan yang bengkok ini, dengan bersyukur dan tidak ribut berkelahi dengan siapa saja, bawalah damai kepada mereka, supaya mereka tahu bahwa kita adalah anak-anak Allah, si pembawa damai. Dan hati-hati, ya, dunia ini penuh dengan kesesatan, ya, penuh dengan tipu muslihat, karena iblis dalang di baliknya. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King.